Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Fariswan Naim, NIM 2020-1037-0311-265. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, penelitian yang saya buat dengan judul penerapan metode Agile dalam pengembangan perangkat lunak sistem manajemen pencatatan keuangan Warung Tegal. Kita masuk ke dalam introduction-nya. Di sini ada beberapa eh, informasi umum terkait dengan penelitian ini, di mana tentang pengembangan perangkat lunak. Di sini ada juga hal-hal penting yang perlu dilakukan sebelum melakukan penjalanan proyek dalam pembangunan sistem atau aplikasi pengembangan proyek perangkat lunak. Nah, di sini itu ada beberapa hal penting seperti penjadwalan dan juga perencanaan yang baik. Itu diperlukan dalam penanganan proyek perangkat lunak. Nah, di sini apa yang akan saya angkat yaitu adalah tentang pencatatan keuangan. Jadi di sini ada beberapa literatur tentang manajemen keuangan, kemudian juga ada pentingnya pemahaman terhadap uh, mengelola keuangan itu tersebut. Nah, kemudian juga ada beberapa itu fungsi dari sistem informasi dalam menangani manajemen keuangan, sehingga itu lebih lebih efektif, kemudian lebih pencatatan yang terstruktur, dan juga hal ini mengurangi human error seperti pencatatan yang mungkin tidak jelas tulisannya ataupun kelupaan dalam mencatatnya. Sehingga biasanya kalau secara manual itu lebih tidak terstruktur dan lebih sulit saat membaca laporan dari keuangan tersebut. Kemudian yaitu risiko-risiko keuangan itu harus diketahui bahwa ketika kita tidak bisa memanage keuangan kita, ya pasti keuangan kita juga pasti akan amburadul atau akan hancur. Nah, kemudian di sini ada peran aplikasi pencatatan keuangan itu memberikan dampak positif dari apa ya penelitian sebelumnya di sini. Memang penting dalam inovasi terhadap fitur yang digunakan. Nah, ini salah satu ada aplikasi yang telah dibuat, cuma memang dia itu kurang inovatif terhadap fitur yang digunakan. Jadi belum begitu maksimal terhadap sistem pencatatan keuangan. Kemudian fitur-fitur penunjang sistem manajemen itu harus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dari tiap-tiap proyek. Nah, di sini kan kita menggunakan sistem manajemen pencatatan keuangan Bank Tegal. Jadi di sini lebih ke arah uh, apa ya, penjalanan bisnis di bidang makanan. Kemudian sistem tepat guna membutuhkan kebutuhan terhadap permasalahan yang ada, memerlukan waktu dan juga tenaga tentunya. Nah, maka dari itu dalam pembuatan sistem atau aplikasi ini itu kita menggunakan metode Agile. Nah, kenapa kita menggunakan metode Agile? Karena dia memiliki kelebihan di mana ketika kita sudah bikin sesuai dengan rancangan awal. Oh, kita mau fitur yang bisa memberikan tampilan terhadap laporan keuangan dalam 1 bulan gitu. Nah, itu kan juga sudah direncanakan di awal. Nah, kita bikin, kita desain kerangkanya, kemudian kita eksekusi. Kita code, kita tampilin dalam bentuk aplikasi. Nah, setelah itu kita lakukan testing. Oh, ini udah berjalan sesuai apa enggak? Fitur-fiturnya bisa diklik semua atau tidak. Nah, setelah itu kita deploy kepada klien. Ini udah sesuai nggak sama kebutuhan dari klien tersebut. Ketika hal itu belum sesuai, oh tolong ditambahin fitur ini ataupun ini harusnya tampilannya seperti ini. Nah, itulah kelebihan dari metode agile tersebut. Akhirnya agile itu mengakomodasi perubahan yang disebabkan oleh kebutuhan yang berubah. Nah, seperti itu. Jadi kemudian akhirnya dipilih metode agile, memudahkan dalam pengubahan dan lain-lain sebagainya. Kemudian lanjut penjelasan dari metode agile di sini. Nah, di sini ada beberapa tahapan seperti yang saya singgung sebelumnya, di mana ada tahapan-tahapan yaitu plan, design, develop, test, deploy, review, dan launch. Pertama kita plan, kita merencanakan terlebih dahulu kebutuhan pengguna, kita bertemu dengan klien, itu kira-kira ingin aplikasi seperti apa. Kemudian setelah itu kita desain sesuai dengan apa yang sudah disepakati di awal yang direncanakan. Kemudian kita develop, kita eksekusi, kita tes hasil dari sistem atau aplikasi tersebut.
kita deploy kepada klien. Oh ini udah sesuai apa enggak? Nah, selesai. Nah, di review kan. Akhirnya kita review. Oh ternyata ini masih kurang ini, dan lain sebagainya. Lah, baru kita lakukan setelah semua selesai dan sesuai dengan review yang ada. Kita launch kepada klien. Kemudian results and discussion, di mana di sini ada beberapa hasil dari aplikasinya, yaitu di sini homepage. Di sini diberikan fitur tampilan-tampilan. Di sini ada ownernya yang login sebagai apa. Kemudian ada menu-menu icon seperti pencatatan, keuangan, dan juga pesan bantuan. Lalu di sini ada di bawah ada bar navigation bar yang di bawah. Nah, di sini untuk sebagai jalan pintas ke menu lain. Kemudian lanjut, di sini ada riwayat PIK, keuangan PIK sama riwayat transaksi. Jadi di sini di riwayat PIK sendiri terdapat apa saja menu yang telah terjual. Kemudian di sini ada menu keuangan di mana menampilkan saldo, kemudian bisa melakukan penarikan dana, dan juga ada pintasan kepada menu riwayat transaksi. Nah, di sini riwayat transaksi ini menampilkan riwayat transaksi penjualan. Nah, ini bisa dipilih pada semua minggu ini atau pada bulan ini. Sehingga pencatatan laporan keuangan ini lebih terstruktur dan bisa dapat dilihat dari kurun waktu tertentu. Nah, itu akan memudahkan untuk apa ya bahasa perekapan kepada keuangan itu sendiri. Nah, konklusinya adalah merupakan sebuah proyek yang harus dipersiapkan dengan matang. Seperti yang saya singgung di awal, proyek itu tergantung dari kebutuhan penggunaan metodenya, kemudian perencanaannya, kemudian orang-orangnya. Itu benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Sehingga perencanaan yang baik itu juga akan memberikan hasil yang maksimal terhadap proyek tersebut. Jadi kita harus mengetahui dulu gambaran terhadap proyeknya itu seperti apa, kemudian sebesar apa proyek tersebut. Nah, sini salah satunya yang saya gunakan itu metode Agile, karena menyesuaikan dengan kebutuhan dari uh, sistem atau aplikasi yang akan dibuat, itu pencatatan keuangan uang tegal, yang sesuai dengan proyek kita. Kemudian acknowledgement, ya tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam menata ini, baik pada jurnal-jurnal yang ada, kepada dosen yang sudah membimbing selama 1 semester terkait dengan pembuatan dari jurnal, metode-metode penelitian yang menjadi bahan ajar baru kepada saya sendiri. Ya, mungkin itu saja presentasi dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.